Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman yang saya hormati, hari ini mungkin di pertemuan terakhir ya di materi ke-7 dan ke-8. Yang pertama mungkin di penyusunan laporan dan teknik pembuatan slide presentasi, dan nanti diperdalam lagi di materi kedua di teknik penyusunan presentasi ataupun cara presentasi. Perlu diketahui bahwa dalam sebuah penelitian itu tidak bisa disebutkan penelitian yang sudah beres jika hanya berbentuk wacana saja. Jadi materi itu bisa selesai jika sudah menjadi file yang sudah bisa di print out, yang bisa terlihat seperti makalah. Nah, itu adalah penelitian yang sudah selesai ataupun laporan yang sudah selesai. Makanya bagi teman-teman yang biasa tugas makalah, yang misalnya ditanya oleh dosennya, makalah sudah beres belum? Sudah Pak, itu masih di laptop. Nah, kalau masih di laptop berarti itu belum beres. Yang sudah beres itu sudah beres dicetak dan bisa diberikan. Nah, itu baru beres, selesai penelitian. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan laporan penelitian, khususnya yang teman-teman pelajari hari ini tentang polling. Teman-teman sudah mendapatkan slide-nya belum, panitia? Oh, belum di-share? Belum, Pak. Mungkin belum nanti di-share ya. Ya. Baik. Sudah dikirim di grup. Oke. Sambil teman-teman melihat di grup yang file slide-nya ya untuk materi saya, ini tentang penyusunan laporan. Nah, di sini ada dua sub atau dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penyusunan laporan, yang kedua adalah membuat slide presentasi. Sebelum membuat slide, tentunya harus menyusun laporan dulu. Laporan yang teman-teman sudah kerjakan dari sebelumnya. Misalnya, kemarin sudah ada materi tentang bagaimana caranya teman-teman observasi ke lapangan, wawancara, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru di-input, disusunlah menjadi sebuah laporan. Nah, sudah menjadi laporan, dibuatlah nanti menjadi sebuah slide presentasi untuk dipresentasikan hasil dari penelitian tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tentang struktur laporan. Apa itu struktur laporan? Nah, ini tentang teman-teman pernah membuat makalah ataupun misalnya yang sekarang semester akhir mungkin skripsi. Nah, itu hampir sama. Tapi susunannya agak berbeda dengan laporan penelitian. Baik, di struktur laporan itu ada bagian awal, ada bagian inti, ada bagian akhir. Nah, kita bagi. Untuk bagian awal, ini ada bagian cover ataupun bagian halaman awal. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah buat, ataupun ya cover itu ada apa aja, misalnya judul, logo kampus, nama kelompok siapa, terus nama universitas dan alamatnya. Nah, ini adalah covernya. Yang kedua, itu harus ada abstrak susunannya. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat. Artinya tidak perlu banyak-banyak dalam abstrak tersebut. Terus
harus ada apa aja di dalam abstrak tersebut? Harus ada yang pertama, latar belakang masalah yang singkat. Tujuan dari penelitian tersebut. Yang ketiga adalah metode. Metode yang digunakan apa? Dan yang terakhir adalah hasil penelitiannya seperti apa. Jadi gambarannya gambaran singkat. Dan paling banyaknya kata itu hanya 200 atau sampai 300 kata. Jadi di satu paragraf kan aja untuk misalnya apa yang dinamakan abstrak tersebut. Baik, yang selanjutnya ini ada kata pengantar. Mungkin teman-teman sudah paham apa itu kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Oke, di bagian inti, nah ini diisi laporan, teman-teman harus ada pendahuluan. Yang kedua harus ada landasan konseptual. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang keempat ada pembahasan dan yang terakhir adalah penutup. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah di pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang masalah. Misalnya poin A, latar belakang masalah. Oke, latar belakang masalah yang teman-teman teliti itu tentang apa? Misalnya sekarang teman-teman lagi meneliti tentang pelayanan publik yang ada di Kota Sukabumi. Nah, latar belakangnya itu dimasukkanlah latar belakang itu di latar belakang masalah, sama seperti misalnya membuat makalah, teman-teman. Yang kedua adalah tentang rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Yaitu permasalahan yang dirumuskan oleh teman-teman yang akan teman-teman teliti. Dan yang terakhir adalah jawaban dari rumusan masalah tersebut di tujuan penulisan. Nah, jadi ada 3 ya, pendahuluan itu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Dan yang kedua, di poin kedua ini ada landasan konseptual. Apa itu? Nah, ini adalah dasar pijakan atau rujukan dalam sebuah penelitian atau disebut teori-teori yang teman-teman munculkan. Contoh, teman-teman sekarang akan meneliti ataupun polling atau disebut juga survei di Kota Sukabumi tentang pelayanan administrasi publik. Nah, ia dimasukkan ke landasan konseptual ini tentang manajemen pelayanan publik ataupun misalnya administrasi pelayanan publik di perkotaan. Nah, teori-teori tersebut dimasukkanlah ke dalam landasan konseptual itu. Ya. Jadi, landasan konseptual itu terdiri dari dasar pijakan atau rujukan teori-teori yang misalnya teman-teman sesuai dengan penelitian. Kalau misalnya penelitiannya tentang sekarang pelayanan publik, maka masukkanlah teori-teori tersebut ke dalam landasan konseptual. Oke, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu adalah sekumpulan kegiatan atau sebuah prosedur. Nah, apa yang digunakan metodologi penelitian ini? Teman-teman menggunakan metode apa? Nah, sekarang yang misalnya yang digunakan misalnya metode survei, polling. Nah, masukkanlah teori tersebut ke dalam metodologi ini, termasuk dengan waktu, termasuk dengan misalnya tempat, termasuk juga nanti dimasukkan misalnya berapa jumlah yang misalnya yang diteliti. Oke, setelah metodologi penelitian dilanjut kepada pembahasan. Di sini di pembahasan itu ada hasil penelitian. Apa itu hasil penelitian? Teman-teman setelah melakukan wawancara survei dan setelah survei dan dimasukkan data-data tersebut yang kemarin sudah dibahas di materi, maka hasil penelitian itu dimasukkan ke pembahasan ini secara keseluruhan. Jangan dulu ditafsirkan. Jadi setelah teman-teman melakukan penelitian, maka masukkanlah ke pembahasan. Dimasukkan ke pembahasan, setelah itu maka dianalisis data.
ada poin keduanya adalah analisis data. Maka teman-teman sesuai dengan materi kemarin yang analisis data, maka isinya adalah di sini di pembahasan ini ditulis secara deskriptif, ditulis secara tulisan, secara teks, ya. Jadi di pembahasan ini ada 2 poin. Yang pertama hasil penelitian, jadi dimasukkan tuh hasil penelitian secara keseluruhan. Terus setelah dimasukkan secara hasil penelitian secara keseluruhan, lalu dianalisis oleh teman-teman analisis datanya, tafsir datanya, hasilnya misalnya perbandingan antara A dan B, ataupun misalnya pelayanan di kota ini baik, menurut misalnya hasilnya sekian jumlahnya. Nah, seperti analisis data yang kemarin sudah dipelajari. Oke. Dan yang terakhir, ini ada penutup. Oke. Di penutup, ini ada 2 juga, ada 2 poin. Yang pertama adalah simpulan dari semua proses laporan. Simpulannya seperti apa hasilnya. Yang kedua, ada saran atau rekomendasi untuk misalnya untuk pendidikan, untuk universitas, untuk wilayah kota dan daerah misalnya. Rekomendasinya seperti apa, masukan-masukannya. Nah, ini dimasukkan di penutup. Itu untuk materi yang pertama tentang struktur laporan. Baik, sebelum dilanjutkan ke struktur, dilanjut ke kedua membuat slide presentasi, saya tidak akan dulu melanjutkan materinya. Kita akan diskusi dulu apabila teman-teman belum paham di bagian penyusunan laporan. Mungkin saya serahkan dulu ke moderator sehingga karena waktunya juga masih lama. Enggak, moderator. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang disampaikan oleh Pak Jim. Ditanyakan perihal materi penyusunan, teknik penyusunan laporan ini. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa dicantumkan atau bisa lewat kolom chat ataupun bisa raise hand atau mengangkatkan tangannya. Ada yang ingin bertanya? Silahkan, apabila ada yang ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan. Atau mungkin sudah paham? Sekali lagi untuk teman-teman peserta, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan tombol raise hand-nya ataupun bisa lewat fitur kolom chat. Ataukah sudah jelas apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri ini? Ya, sepertinya tidak ada, Pak, untuk yang bertanya. Oke. Kalau tidak, kita lanjutkan. Oh ya, yang terakhir belum ya, di bagian akhir. Di bagian akhir ini ada daftar pustaka. Tadi terlewat. Kalau daftar pustaka mungkin teman-teman juga sudah pada paham. Terus juga lampiran. Tapi tetap saja daftar pustaka itu harus tercantum.
Ada juga lampiran-lampiran. Nah, di sini lampirannya lampiran apa aja yang harus ada? Yang pertama misalnya daftar tabel tadi yang sudah dituliskan di bagian awal, daftar gambar, terus juga lampiran misalnya teman-teman ketika praktek dokumentasi, ketika observasi juga misalnya didokumentasikan. Nah, itu adalah di lampiran-lampiran ini harus diadakan, harus muncul. Juga misalnya surat-surat yang surat tugas. Nah, ini di lampiran-lampiran ini harus dimasukkan. Menjadi sebuah syarat bahwa teman-teman sudah pernah melakukan penelitian ataupun terjun ke lapangan terkait dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Dan yang selanjutnya di materi yang kedua, meskipun ini hanya selewat karena mungkin nanti di materi yang kedua setelah saya ini akan diperdalam oleh ke pemateri yang kedua. Ini terkait dengan membuat slide presentasi. Setelah teman-teman melakukan ataupun membuat penyusunan laporan, maka yang terakhir adalah membuat slide presentasi, karena di akhir kita akan presentasi teman-teman itu, yaitu mempresentasikan hasil penelitiannya. Maka apa saja yang harus dan perlu? Yang pertama itu tentunya menggunakan desain menarik di presentasi. Ya, teman-teman mungkin sudah pada ahli lah untuk membuat presentasi di PowerPoint. Bagaimana caranya membuat presentasi yang menarik dan tidak merusak mata juga. Dan kata-katanya pun juga harus terlihat terbaca, artinya oleh teman-teman ataupun misalnya oleh si audiens. Karena yang membuat presentasi ini nantinya ya harus kepada audiens yang terbaca. Nah, di membuat slide ini yang pertama sekali lagi menggunakan desain yang menarik. Menarik itu tidak terlalu banyak warna, juga tidak terlalu simpel juga. Ya, yang menarik lah, artinya terlihat enak lah dipandang. Yang kedua, ini ada penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi, hasil polling, hasil dari penelitian teman-teman itu, maka dibuatlah penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, nanti akan diperlihatkan contohnya seperti apa. Jadi, penyajian data itu pun harus dilakukan secara sistematis. Maksudnya seperti apa? Harus disusun, misalnya dari yang terbesar ke yang terkecil, ataupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi jangan dicampur, misalnya tabelnya campuran, enggak, tapi harus disusun, misalnya 1 poinnya yang terbesar, 2, 3, 4 sampai yang terkecil, ataupun misalnya dibalikan. Dan yang ketiga, penyajian data itu dalam bentuk gambar dan grafik. Nah, penyajian gambar juga di dalam sebuah presentasi itu perlu, karena teman-teman akan mempresentasikan tentang polling ini, tentang hasil survei. Nah, selanjutnya ini prinsipnya. Prinsip dalam membuat presentasi ini adalah harus sederhana, yang kedua jelas, dan mudah dimengerti. Jadi ya sekali lagi sederhana dan dipahami oleh orang lain, yang melihatnya juga paham gitu. Intinya apa? Jadi orang tuh tidak perlu menafsirkan lagi. Jadi pas ketika melihat sebuah data yang teman-teman perlihatkan kepada orang lain, yang membaca itu tidak perlu menafsirkan lagi, oh nilainya sekian dan sekian. Nah, itu juga memudahkan. Nah, ini ada contohnya. Ada contoh penyajian data. Nah, ini ada penyajian data tentang tabel frekuensi. Nah, ini adalah contohnya. Teman-teman mungkin bisa baca nanti di materinya, ada penyajian dalam bentuk tabel frekuensi yang sistematik dalam kolom atau jajaran. Terus ada tabel univariat, menyajikan data untuk satu variabel saja.
Ada tabel bivariat, menyajikan data dua variabel secara silang. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada juga nih, digunakan penyajian dalam bentuk gambar. Nah, supaya orang juga bisa melihat dan membaca, ya seperti inilah untuk penyajian gambarnya. Contohnya seperti yang teman-teman lihat di layar. Terkait misalnya kepuasan. Nah, seperti apa, berapa persen, orang tuh bisa melihat, oh ini 50% misalnya kepuasannya, ada yang misalnya 25% yang tidak puas dan belum mengetahui dan sebagainya. Nah, ini juga sama, penyajian data juga dalam berbentuk gambar. Jadi fokusnya kalau slide presentasi itu hanya poin-poin yang penting saja yang teman-teman harus perlihatkan. Jangan sampai poin yang tidak penting teman-teman disajikan dalam presentasi. Yang harus disajikan secara keseluruhan itu dalam bentuk laporan. Tetapi kalau dalam bentuk presentasi hanya yang top line, artinya yang kira-kira itu penting untuk ditampilkan ataupun untuk diketahui oleh semua orang. Misalnya jumlahnya yang signifikan, nah itu yang harus teman-teman tampilkan. Tapi kalau misalnya nilainya yang kurang signifikan dan ya biasa aja, ya tidak perlu. Karena itu adalah pemilihan data untuk ditampilkan, untuk menyajikan data kepada audiens, untuk diketahui. Nah, ini juga ada penyajian data dan pelaporan. Ini gambar-gambar seperti ini teman-teman bisa pergunakan ketika nanti membuat slide presentasi. Artinya teman-teman sekali lagi fokusnya adalah dalam presentasi itu tidak banyaknya teks, ya. Sekali lagi, dalam slide presentasi itu jangan banyak teks yang misalnya dibaca gitu, enggak, tapi poin-poin pentingnya aja. Jadi poin penting teman-teman tampilkan, lalu bisa dibuatkan gambar, tabel, diagram, dan sebagainya. Ya, itu mungkin untuk slide presentasi terkait dengan penyusunan laporan. Sekali lagi, penyusunan ketika teman-teman sudah melakukan penelitian, maka harus dilakukan langkah terakhir adalah menyusun laporannya. Nah, ini adalah langkah terakhir teman-teman ketika menyusun laporan. Saya ulangi, ketika misalnya menyusun laporan ada ada cover, ada abstrak, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, terus juga di bagian inti ada pendahuluan, landasan konseptual, metodologi penelitian, pembahasan, penutupan, dan bagian terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Dan setelah teman-teman menyusun itu, maka dibuat pula slide presentasi untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Nah, itu saja mungkin materinya. Apabila teman-teman yang kurang paham, kita diskusi selanjutnya.